يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Mengenai salawat nariyah. Salawat nariyah semua orang sepakat tidak ada dalilnya, baik yang rutin baca maupun yang tidak rutin baca, baik yang mau baca maupun yang tidak mau baca. Dan seorang muslim seharusnya sikap yang tepat adalah jangan meninggalkan yang ada dalil dan berganti kepada yang tidak ada dalil. Karena nanti jadinya menggantikan sesuatu yang lebih mulia dengan sesuatu buatan manusia. Sebab yang ada dalil itu bersumber dari wahyu. Nabi SAW mengajari itu sumbernya adalah wahyu. Selanjutnya, dalam bersolawat kita diperintahkan untuk perbanyak solawat sebisa mungkin. Karena solawat itu ibadah. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Anda perlu bedakan. Ada salawat, ada pujian. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Bedakan dua ini. Kalau bisa membedakan ini, insya Allah nanti kita bisa lebih mudah untuk memahami aneka bentuk salawat yang dibuat oleh masyarakat. Salawat itu kalimatnya pendek. Cukup kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Dan ditambah dengan salam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad, ala Habibina Muhammad atau ala Khalilina Muhammad, berarti kita sudah memberikan salawat dan salam untuk Nabi SAW sesuai perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya kan sallu alaihi wa sallimu taslima. Berikanlah salawat untuk beliau dan berikanlah salam untuk beliau. Perintahnya dua itu. Di surat Al-Ahzab. Karena itu kalau kita mau memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi SAW, diulang-ulang. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Anda ulang-ulang. Pengulangan semakin banyak, maka jumlah salawat semakin banyak. Nah, lanjutannya kadang diimbui, ditambahi dengan pujian. Pujian itu bukan salawat. Pujian itu pernyataan yang berbeda dari pernyataan salawat. Pujian contohnya apa, Pak? Misalnya kalimat salawatnya pendek. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alladzi. Alladzina ini dilanjutkan. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Beliau adalah orang yang, sebutkan, pahlawan umat, pemimpin bagi umat. Terus apa lagi? Misalnya nanti pemberi syafaat bagi umat, orang yang paling kau cintai. Ini kan bukan salawat semua ini, tapi pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga misalnya kalimat salawat cukup dibaca enggak sampai 1 detik. Allahumma salli wa sallim ala nabi, enggak, 2 detik lah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, 2 detik ya. Pujiannya 10 detik. Karena lebih panjang. Andai kan dia baca salawat saja, dia bisa membaca salawat dalam satu paket ini 5 kali. Tapi karena pakai pujian cuman sekali plus pujian, terus diulang lagi. Paham maksudnya? Sehingga dalam waktu yang sama, orang yang membaca salawat dan salam saja, dia bisa mengucapkan lebih banyak daripada salawat dan salam diiringi dengan pujian. Maka pertanyaannya sekarang, sebutkan dalil yang memerintahkan kita memuji Nabi SAW. Ada enggak? Sebutkan dalil yang memerintahkan kita memuji Nabi SAW. Memuji boleh, tapi tidak diperintahkan. Yang diperintahkan apa? Bersolawat. Yang diperintahkan bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Atas perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi kalau memuji, ya Allah, berikanlah salat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang isinya pujian semua ya. Ada perintahnya enggak yang ini? Enggak ada perintahnya.
Sebutkan dalil yang memerintahkan kita untuk memuji Rasulullah SAW. Kita nggak menemukannya. Tapi kalau dalil yang memerintahkan kita untuk bersolawat, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Oleh karena itu pujian sifatnya dibolehkan, tapi tidak diperintahkan. Boleh nggak memuji Rasulullah SAW? Silahkan. Namun pujian itu dibatasi. Pujian itu dibatasi. Suatu ketika ada sahabat yang memuji Rasulullah SAW. Anta khairuna ibnu khairina, engkau adalah manusia terbaik kami, putra dari manusia terbaik kami. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku adalah seorang hamba, maka panggil aku hamba dan utusan Allah. Sehingga beliau sendiri tidak mau dipuji berlebihan. Satu ketika datang seseorang, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya Rasulullah, anta khairul bariyah. Ya Rasulullah, engkau adalah makhluk terbaik di muka bumi ini. Nabi SAW mengatakan, innama huwa Ibrahim. Itu Ibrahim. Jadi saat ada orang yang nyebut engkau adalah khairul bariyah, Nabi SAW mengatakan, innama huwa Ibrahim. Itu adalah Ibrahim. Dan para ulama mengatakan, hadza tawaddu'un Nabi SAW. Dan ini contoh tawaddu' Nabi SAW. Beliau sendiri itu sebenarnya tidak suka dengan seperti itu. Tapi kalau bersalawat, beliau perintahkan untuk memperbanyak salawat. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang memberikan salawat untukku sekali, Allah akan balas untuknya salawat 10 kali. Maka setiap pagi dan sore kita dianjurkan membaca salawat 10 kali, biar dapat balasan jadi 100 kali. Dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad 10 kali. Minimal ya, lebih bagus. Dalam satu kajian ini, misalnya narasumber mengucapkan nama Nabi SAW dan Anda ikut umi-umi salawat, itu sudah lebih dari 10 kali. Alhamdulillah. Nah, disinilah seorang muslim bisa membedakan mana salawat, mana pujian. Kalau sudah bisa membedakan, maka dia bisa mengukur porsi salawat kamu itu jumlahnya berapa. Lebih banyak porsi salawatnya ataukah pujiannya. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, perhatikan ya, beliau diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri beliau. Beliau diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri beliau. Sedangkan pujian, pengagungan itu diberikan untuk siapa? Allah Rabbul Izzah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita diperintahkan untuk banyak menyucikan Allah, memuji Allah. Sehingga uzkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah mengingat Allah dengan memuji Allah sebanyak-banyaknya. Maka untuk pujian kita tujukan untuk Allah. Sedangkan nabinya yang diutus kita berikan salawat. Sinkron ya. Maka prinsip beliau diutus oleh Allah bukan untuk mengagungkan beliau, tapi untuk mengagungkan Allah. Dan pujian itu bagian dari pengagungan. Boleh memuji makhluk, tapi tidak boleh melebihi batas. Baik. Setelah paham ini, berikutnya kita beralih kepada isi pujian dalam salawat nariyah. Dalam salawat nariyah, kalimat salawatnya tidak panjang. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman. Sampai di situ ya. Ala sayyidina Muhammadin alladzi. Nah, alladzinya ini orang yang. Nah, mulailah pujian disebutkan. Tunhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tunalu bihil hawaiju wa tuqda bihi ar-raghaibu. Ya. Di bagian ini isinya pujian.
Dan pujian ini lebih panjang daripada salawatnya. Karena kalimat salawatnya pendek. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Itu salawatnya. Salawat dan salam. Alladzi tunhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tunalu bil hawaiju wa tudha bil ragaibu. Ini pujiannya. Sekarang kita akan menilai pujian ini. Tadi kaidahnya pujian itu boleh tapi tidak diperintahkan. Satu. Yang kedua, pujian itu tidak boleh melebihi batas. Boleh nggak kita menyebut salat dan salam untuk Nabi yang maha kuasa atas segala sesuatu, mendengar semua suara, melihat segala hal, ilmunya meliputi langit dan bumi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Boleh kayak gitu? Itu pujian untuk Allah. Ya Allah, berikanlah Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ala nabiyyina Muhammadin as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Nah, misalnya. Ya enggak boleh. Itu untuk Allah. Pujian untuk Allah jangan diberikan untuk beliau. Karena melebihi batas jadinya kultus sebagaimana yang terjadi pada orang Nasrani mengkultuskan siapa? Nabi Isa. Menyebut anak Allah, bahkan ada yang menyebut Nabi Isa adalah Allah. Baik. Alladzi tunhallu bihil uqad. Tunhallu artinya dilepaskan. Al-uqad segala bentuk ikatan. Ikatan maksudnya adalah kesulitan. Bihi dengan sebab Nabi SAW. Di mana dengan sebab Nabi seluruh ikatan jadi lepas. Benar enggak seperti itu, Pak? Jika yang dimaksud ini adalah bentuk tawassul dengan menyebutkan jah, kehormatan Nabi SAW. Tidak sampai pada derajat syirik, namun ini tawassul yang tidak pernah diajarkan. Maksudnya begini ya. Jadi di antara faktor yang menyebabkan doa itu mustajab adalah apa? Kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah. Saya mau berdoa, saya ingin doa saya mustajab, maka saya mendekat kepada Allah, biar doa saya mustajab. Caranya gimana saya bisa mendekat kepada Allah? Ya kamu beribadah kepada Allah, kamu berbuat taat kepada Allah, kamu jadi orang soleh, biar kamu dekat dengan Allah. Sudah? Kalau kamu sudah dekat dengan Allah, maka doamu mustajab, karena dekat dengan Allah. Baik, nah menggunakan jah, keagungan orang lain itu seperti ini. Saya bukan orang yang dekat dengan Allah. Fulan ini orang yang dekat dengan Allah. Maka ketika saya minta kepada Allah, saya nyebut nama Fulan. Ya Allah, dengan nama Fulan kabulkan doaku. Paham? Berarti dia menggunakan ketaatan orang lain dipinjem biar doanya mustajab. Paham maksudnya ya? Baik. Itu yang dimaksud bertawasul dengan jah orang soleh. Orang soleh dia dekat dengan Allah, tapi solehnya untuk beliau, bukan untuk kamu, kan gitu. Kok kamu pinjam kesolehan orang lain? Kakek saya dulu orang soleh, ya Allah, maka kabulkan doaku. Ya, solehnya kakekmu untuk kakekmu, solehnya Fulan untuk Fulan. Jangan kau pinjam solehnya Fulan untuk kamu. Paham ya? Nah. Kalau solehnya Fulan untuk kamu, nanti semua orang jahat bisa pakai itu. Sehingga dia nggak punya ketaatan kepada Allah, tapi pengen dekat dengan Allah, pinjam ketaatan orang lain. Lucu nanti jadinya. Makanya kenapa tawasul dengan jah itu dipermasalahkan oleh ulama. Jalan ceritanya kayak gini. Kalau kamu mau dekat dengan Allah, maka jadilah kamu orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu setelah itu gunakan kedekatanmu dengan Allah untuk berdoa. Nabi SAW bercerita tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Lalu mereka tidak bisa keluar karena ada batu besar yang turun menutupi pintu gua. Mereka kemudian berdoa, cerita apa? Ya Allah, dulu kakek saya orang soleh, dulu mbah saya orang soleh. Begitukah? Tidak. Mereka cerita apa? Saya pernah punya amal seperti ini, saya punya amal seperti ini, saya punya amal seperti ini. Dan amalan itu yang dipakai untuk apa?
tawassul, lalu mereka berdoa kepada Allah agar batu ini digeser. Di saat mereka sudah tidak punya kemampuan, maka mereka berdoa kepada Allah agar Allah yang melakukannya, minta kepada Allah. Dan batu itu memang betul-betul bergeser. Andaikan kita melihat kejadian itu, mungkin kita jadi orang istiqomah sampai mati, Pak. Karena melihat kejadian gaib yang ditampakkan itu bisa membuat iman seorang makin bertambah. Ya, misalnya melihat mukjizat, itu kan luar biasa ya. Lihat tongkat jadi ular, itu mukjizat. Masya Allah. Mungkin akan membuat orang itu jadi beriman sampai akhir hayat. Kalau dia memang orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk taat. Baik, lanjut ya. Jadi kedekatan orang soleh itu untuk orang soleh itu. Jangan dipakai. Ya meskipun menggunakan ini tidak sampai pada derajat syirik. Dalam arti tidak sama dengan menyamakan orang soleh tadi dengan Allah. Tapi hanya menggunakan ketaatan orang soleh ini untuk berdoa. Nah, tunhalu bil uqadu itu maksudnya adalah semoga kesulitanku menjadi lepas dengan Nabi Muhammad. Maksudnya adalah dengan kedekatan Nabi Muhammad kepada Allah. Bukan berdoa kepada Nabi ya. Ini pendekatan yang lebih tepat. Tapi praktek ini ya kayak tadi ceritanya, ketaatan Nabi Muhammad SAW untuk beliau. Kalau kamu pengen dekat dengan Allah, tirulah beliau. Bukan meminjam ketaatan beliau. Nanti misalnya orang munafik kan bisa saja. Munafik bisa enggak meminjam ketaatan Nabi SAW? Bisa. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mati, yang jadi kafannya apa? Ketika mati yang jadi kafannya apa? Jubah Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu mati dan dia gembongnya munafik, anaknya itu minta, ya Rasulullah, tolong berikan jubah Anda untuk kafan bapakku. Dikasihkan oleh Nabi SAW. Coba bayangin Pak, kalau ada orang zaman sekarang dikasih kafan kain Rasulullah SAW, oh itu wah jaminan nggak bakalan didekati malaikat ini Pak. Jangankan kafannya Nabi SAW, kafannya orang yang dianggap Habib saja misalnya, ya, ini kain yang pernah saya pakai, atau bahkan cuma tulisan, man jangan dimakamin dulu, wah, tulisi, wah, ente adalah orang yang baik meskipun nggak pernah sholat, dah ini simpen di dalam kafannya, sekarang kuburin, wah, nanti kalau malaikat datang tunjukin nih kertas dari gue, la haula wala quwata illa billah. Lu ada orang yang kayak gitu Pak, itu kan sombongnya melebihi batas. Sombong melebihi batas itu dia merasa hebat sampai dia anggap bahwasanya dia punya jasa dalam agama. Dia punya jasa dalam agama, bahkan dia merasa hal yang gaib bisa dia kendalikan dengan posisinya. Ini kan sembrono sekali orang ini kayak gini. Dari mana dia bisa tahu seperti itu? Sampai dia pernah lihat videonya kan ya? Dia bilang, tulis kertas, taruh di kain kafannya, nanti bilang sama malaikat, ini saya muridnya si A, saya muridnya si B. Nanti malaikat akan segan kepadamu. Masya Allah. Andai kan bisa seperti itu, nggak ada azab kubur Pak. Bisa dijual itu kertas. Ya kan bisnis yang paling gampang kayak gitu Pak. Pinjam nama orang soleh, ditempel di sebuah produk, jadilah garam ruqyah. Padahal itu ngapusi semua, penipuan. Baik. Nah deretannya sama ya. Watan fariju bil qurabu. Jadi menggunakan nama Nabi SAW sebagai alat wasilah untuk mengharapkan segala kesulitan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sisi pemahamannya tidak sampai pada derajat syirik, namun tawassul dengan menggunakan jah, kehormatan orang soleh.